Dia nggak ganas. Dia ganasnya malam. Kalau siang dia Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Nyai Paricara. Kembali saya akan mengulas tentang Mas Iyun atau Sobat Ngarit ya. Tapi kali ini udah nggak ada Bunda Fauzana ya, karena memang antara Bunda Fauzana dan Mas Iyun sudah berakhir. Dan kali ini digosipin ya, Mas Iyun ini lagi deket sama Aulia. Haki itu cowok siapa? Kenapa Ica sama cowok lain gitu? Berarti banyak yang salah paham. Bener. Haki seharusnya nanya ke Aulia mau pakai adat apa. Ini adalah live-nya Ica bareng Aulia dan juga Aki ya, atau Ake atau Eki, nggak tahu lah gitu ya. Ica ini bermaksud ingin ngejebak Aulia, menanyakan tentang kalau nikah nanti pakai adat apa, dan Aulia bilang ya nggak tahu lah, karena mungkin yang pengen menggunakan pakaian adat nanti calon suaminya, dan Aulia akan ikut calon suaminya. Tapi Aki dan juga Ica ini bilang kan bisa aja kan Aulia punya keinginan dan pengen pakaian apa, adat apa gitu. Akhirnya Aulia pun menjawab kalau dia tuh mungkin pengen pakaian adat Jepang. Tetap pakai adat Melayu, tapi tergantung suaminya. Kalau di tempat suami nanti mau pakai adat apa kan nggak tahu. Enggak, kakak kepengennya kakak. Pengennya gini kan. Ica itu masih terus ngedesak ya ke Aulia. Tentunya Aulia punya kepengenan ya, punya keinginan pakai adat apa gitu, dan Ake pun membantu apa, menjabarkan kata-kata keinginan Aulia tuh seperti apa gitu, hingga akhirnya Aulia pun berterus terang ya, mungkin pengen adat Jepang kayak gitu. Dan kalau memang adat Jepang tentunya kan orangnya putih mungkin, dan Ake tuh bilang nanti dia mau ngebedakin cowoknya yang tebel biar putih katanya. Dan kata-kata ini memang menurut Aulia adalah jebakan ya. Mungkin dikait-kaitkan dengan Mas Iyun ya. Mas Iyun kan memang bisa dibilang kurang putih ya, karena memang Mas Iyun itu pekerjaan setiap harinya kan ngarit ya, tiap hari ke jemur ya, bagaimana ya mau putih gitu. Dan Mas Ake bilang nanti mau dibedakin yang tebel biar putih, mungkin seperti itulah kira-kira, walaupun gak disebutin namanya siapa, tapi mungkin perkiraan kita kalau Mas Ake dan Mbak Ica ini menyinggung-nyinggung soal Mas Iyun kayak gitu. Nanti apa itu? Takut. Takut ngelanjutin. Mas Ake ini nggak bisa ngelanjutin kata-katanya ya, takut menyinggung ya, karena memang tujuan mereka berdua ini mau menjebak atau sedikit menyindir-nyindir kepada Aulia gitu ya, kasih clue-clue gitu. Agar Aulia ini mau berterus terang ya. Ya memang Mas Iyun itu seringkali dijodohkan dengan siapapun ya, termasuk Aulia ini gitu. Tapi kan ya namanya jodoh nanti kita belum tahu ya. Kemarin aja udah deket banget sama Bunda Fauzana, akhirnya bubar juga. Ya Mas Iyun kecewa ya waktu itu, dan mungkin untuk saat-saat ini Mas Iyun belum bisa membuka hati ya, walaupun dia deket sama salah satu cewek mungkin seperti Aulia, tapi mungkin kalau untuk melanjutkan ke jenjang seterusnya belum siap seperti itu mungkin untuk Mas Iyun. Jadi kalaupun mereka berdua deket, mungkin sebagai sahabat ya, kalau memang jodoh ya insya Allah bisa bertemu. Nggak ada. Sekarang nggak, Mas Le. Udah nggak berdekatan lagi. Tapi aku ada kesempatan nih, Ca. Apa kesempatannya? Kesempatan deketin Rido. Kali ini pembicaraan pun beralih ya, kali ini bukan lagi menyindir tentang Mbak Aulia ya, dan sepertinya Mas Ake ini menyindir Mbak Ica ya.
dan Mbak Ica tampak malu-malu. Mbak Aulia pun ikut serta ya, seolah-olah menyindir Mbak Ica. Ya Allah. Kita ketemuan di Surabaya nggak sih? Ica tampak sangat malu-malu ketika Mas Ake menyebut pernah ketemuan di Surabaya. Kemungkinan pertemuan itu yaitu antara pertemuannya Mbak Ica dengan Rido kayak gitu ya. Dan Mbak Ica tuh langsung ngumpet ya, dia nggak mau ngejawab. Tadi loh Ica, bojomu itu durhaka. Hah? Bojomu tadi durhaka. Aulia bilang ke Ica ya kalau bojonya itu durhaka dan Ica pura-pura nggak denger apa. Jadi terus dia tuh pura-pura paketnya habis kali ya, mungkin nggak kedengeran gitu, nggak kedengeran paketnya habis kali ya, makanya nggak kedengeran. Terus Ake tuh bilang bisa aja yang ngeles ya gitu. Terus bilang juga ya Ake, beli kerudungnya tuh yang nyaman gitu, yang maksudnya yang dia enak bisa buat denger gitu. Aulia juga bilang beli kerudungnya itu kalau perlu tuh yang bolong bagian telinganya biar denger gitu. Ya sebenarnya Ica tuh denger sih, dia cuman pura-pura nggak denger aja kan, biar nggak terus dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia harus berterus terang gitu ya. Kan semuanya itu masih jadi rahasia ya, baik antara Aulia sama Mas Iyun, begitu juga Ica dengan Rido ya, belum 100% jadian kayak gitu. Jadi masih tanda tanya, masih ngikutin alur kisah ya yang disuratkan sama yang kuasa gitu. Di antara mereka itu mau berjodoh atau enggak kayak Gimana? gitu. Pertama, akunnya terbang. Kedua, live-nya nggak ada suara. Habis itu, Aulia cerita tentang Rido Tahu nggak ya, gara-gara yang apa? live-nya nggak ada suara. Gara-gara kemudian dia katanya nggak akunnya terima dia terbang, nggak kalah. tahu seperti Mamas apa tuh sih aku diangkutnya terbang di itu ya. sininya. Dan dia itu bersandar di pundaknya mamasnya kayak gitu. Nanti gak boleh tahan Kemungkinan ketawa. sih Rido bersandar di pundaknya Mas Iyun Coba nanti kayak gitu, nonton mungkin itunya mamasnya ngakak loh ya. Rido, Tapi untuk Masih nanti ada sebenarnya recordannya. seperti apa kurang jelas sih kan, ini Kok cuma langsung mantap clue sih, aja Cak? gitu yang dibilang sama kita bertiga, ini cuma clue Aku gitu. bilang pasti Bener dan enggaknya kita kan cuma nebak-nebak aja. Sekian dulu ya review dari saya Nyai Paricara, mohon maaf banget jika terdapat banyak kesalahan ya. Saya udah lama ini nggak ngupload tentang Sobat Ngarit ya, agak-agak takut sih, takut kena benot ya, soalnya 5 akun saya ini udah kena benot. Dan ya aduh nasib aja sekarang ini tinggal 4 akun lagi ya, 5 yang satu masih dalam posisi dismonet, mau didaftarin itu penayangannya nggak ada ya. Ini 4 akun saya ini cuman satu aja yang masih jalan, yang 4 ya, yang 4 itu, yang 4 sama yang masih dismonet, posisi dismonet itu nggak jalan sama sekali, padahal sebelumnya oke gitu, lumayan lah penayangan walaupun cuma 2000 3000 real time-nya. Dan kali ini benar-benar hancur ya YouTube saya. Dan untuk satu akun YouTube saya ini agak lumayan sih penayangannya, real time 12.000, tapi itu dari short sehingga tetap nggak ada gaji ya. Nggak ada dolarnya, dikit banget, cuman 3.000 sehari. Ampun dah, kita bikin konten sehari itu 10 ya, bikin konten tuh short ya, tapi dapatnya cuma 3.000 rupiah ya. Bener-bener deh berasa capek banget ya bikin konten, ampun dah ya. Pantas aja sih para artis juga kalau yang nggak terkenal banget itu sepertinya males bikin akun YouTube ya, karena ternyata ya bikin akun YouTube itu capek ya, bikin konten tuh capek, cari idenya buat bikin konten apa gitu yang menarik. Kadang-kadang semua konten itu udah dicoba ya dan semuanya hancur, maksudnya semuanya itu nggak bagus penayangannya ya. Ya kayak gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.